Analisa fundamental seperti meneliti laporan keuangan sebuah perusahaan itu penting. Tapi ada hal lain yang bagi saya jauh lebih penting daripada laporan keuangan. Seringkali kita terlalu berfokus pada angka-angka seperti PER, PBV hingga harga yang salah sehingga lupa akan siapa dan bagaimana perusahaan yang kita beli. Ingat, berinvestasi itu membeli dan menjadi pemilik perusahaan, bukan membeli laporan keuangan. Nah, di video kali ini saya akan share beberapa analisa yang bersifat kualitatif untuk membantu teman-teman dalam memilih suatu saham yang tepat untuk jangka panjang. Dua hal yang paling penting yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membeli sebuah perusahaan ada dua, seperti apa bisnisnya dan siapa yang memimpin perusahaan tersebut. Kita bahas dari segi bisnis dahulu. Teman-teman perlu memperhatikan bisnis dari perusahaan yang ingin dibeli sahamnya. Jangan sampai teman-teman membeli perusahaan yang bisnisnya mungkin hanya akan bertahan beberapa tahun saja. Percuma membeli perusahaan yang memiliki laporan keuangan sempurna, tapi bisnisnya naik hanya karena produknya sedang booming untuk beberapa tahun saja. Ada beberapa poin penting yang bisa teman-teman jadikan patokan dalam memilih bisnis yang sesuai untuk jangka lama. Pertama-tama, cek dulu kira-kira industri apa yang akan selalu ada di masa depan dan selalu dibutuhkan. Cari perusahaan yang berada di industri yang selalu dibutuhkan dan industri yang akan menjadi kebutuhan baru di masa depan. Industri barang konsumsi seperti food and beverage, industri properti, teknologi, hingga industri telekomunikasi adalah beberapa contoh industri yang akan selalu menjadi kebutuhan. Industri batubara cocok untuk jangka pendek dan sebaiknya tidak untuk jangka lama, karena cepat atau lambat pasti akan digantikan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Perhatikan juga model bisnisnya. Carilah perusahaan-perusahaan yang memiliki model bisnis yang sustainable dan scalable. Sustainable adalah berkelanjutan yang artinya bisnisnya harus bisa bertahan di kondisi apapun dan tidak tergantung pengaruh ekonomi makro. Sedangkan model bisnis yang scalable adalah perusahaan yang bisnisnya bisa dikembangkan lagi menjadi semakin besar. Hindari perusahaan yang bisnisnya susah untuk di-scaling, seperti perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk komoditas. Apple adalah contoh perusahaan yang memiliki model bisnis yang scalable. Seperti yang kita tahu, Apple tidak hanya menjual gadget seperti iPhone dan MacBook saja, tapi mereka juga mendapatkan pendapatan dari App Store, Apple Music, dan beberapa servis dalam ekosistem Apple lainnya. Apple bahkan juga sedang mengembangkan mobil listrik. Apple bisa dengan mudah melakukan scaling karena mereka sudah memiliki brand dan data dari pengguna Apple dari seluruh dunia. Contoh model bisnis yang susah untuk di-scaling adalah perusahaan-perusahaan komoditas, retail, dan distributor di mana mereka hanya menjadi perantara. Kemudian, pastikan perusahaan memiliki moat. Moat adalah keunggulan kompetitif yang susah ditiru oleh pesaing. Moat ini bisa berupa brand, keunggulan jaringan network, atau distribusi hingga basis pelanggan. Telkom adalah salah satu contoh perusahaan yang memiliki moat di mana jaringan mereka adalah yang paling luas di Indonesia, ditambah karena mereka adalah perusahaan BUMN. Indofood juga merupakan contoh lainnya, di mana produk mereka yang bernama Indomie sudah menjadi sebutan untuk semua jenis mie instan. Akan sangat susah bagi pesaing untuk membuat produk yang tidak hanya seenak Indomie, tapi juga untuk menggiring lidah yang sudah terbiasa dengan Indomie. Faktor kedua yang paling penting adalah siapa pimpinan dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Ini sangat penting karena ibarat kita naik kapal, nahkoda yang akan menentukan perjalanan kita nyaman atau tidak. Walaupun agak susah, tapi di era media digital saat ini kita bisa melakukan riset kecil-kecilan terhadap pemimpin atau CEO di sebuah perusahaan beserta dengan track recordnya. Teman-teman sering-seringlah melihat interview para CEO atau mendengarkan podcast bisnis. Orang-orang yang berkompeten akan terlihat dari cara mereka berbicara dan menjabarkan strategi bisnisnya. Hindari CEO yang kalau diwawancara ngomongnya kesana kemari, karena saya pernah melihat seorang CEO perusahaan teknologi ketika ditanya A malah jawabnya B, gak nyambung. CEO seperti ini biasanya hanyalah titipan dari pemain-pemain besar di belakangnya. Berinvestasi artinya kita menitipkan uang kita untuk dikembangkan oleh si pemimpin perusahaan. Jangan berikan uang Anda kepada perusahaan yang tidak dipimpin oleh pimpinan yang jelas. Pilih perusahaan yang dipimpin oleh sang pendiri. Kecuali BUMN, hindari saham-saham yang pimpinannya adalah orang asing yang bukan dari keluarga besar dari pendirinya. Ini juga bisa menghindarkan teman-teman dari perusahaan-perusahaan bohongan. Ini hanya opini pribadi, tapi teman-teman bisa lihat sendiri perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh pendirinya dan keluarga besar cenderung memiliki kinerja yang bagus. Di luar negeri, teman-teman bisa lihat Amazon yang dipimpin langsung oleh Jeff Bezos.
Facebook yang dipimpin Mark Zuckerberg, hingga Tesla yang dipimpin Elon Musk. Mereka adalah para CEO yang memiliki visi luar biasa dan tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam negeri, contohnya ada Sido Muncul yang kini dipimpin oleh Irwan Hidayat, cucu dari Rahmat Sulistyo, pendiri Sido Muncul. Cleo atau Sariguna Primatirta yang dipimpin oleh Hirmanto Tanoko dan keluarga. Kemudian S Hardware yang dipimpin langsung oleh Kuncoro Wibowo, generasi kedua dari grup kawan lama Sejahtera. Ultra Jaya yang sahamnya naik terus juga dipimpin oleh Sabana Prawira Wijaya, putra dari pendiri pertama. Lalu Ramayana yang dipimpin oleh sang pendiri Paulus Tumewu beserta putrinya Jane Melinda Tumewu. Indofood yang dipimpin Anthony Salim hingga Pakuwon yang dipimpin oleh Alexander Teja. Teman-teman bisa cek sendiri kinerja saham dan fundamental dari saham-saham yang baru saja saya sebutkan tadi. Semuanya merupakan saham-saham unggulan IHSG saat ini. Saham-saham gocap yang nggak jelas seringkali diisi oleh jajaran direksi titipan atau hanya numpang jabatan. Hindari perusahaan-perusahaan seperti ini. Cara cek siapa yang pimpin perusahaan yang ingin kita beli ada banyak cara. Salah satunya lewat laporan keuangan dan RTI. Ini adalah contoh data dari RTI. Di sini teman-teman bisa tahu siapa pimpinan dan jabatan di Ultra Jaya contohnya. Kakak beradik Supyandi Prawira Wijaya menjabat sebagai Presiden Komisaris, sedangkan Sabana Prawira Wijaya menjabat sebagai Presiden Direktur. Di sini teman-teman juga bisa lihat siapa saja yang memiliki saham ULTJ. Data menunjukkan bahwa Sabana Prawira Wijaya memiliki 32% kepemilikan yang artinya bagus. Semakin besar sang pendiri dan keluarga besar memiliki saham di sebuah perusahaan, berarti semakin besar komitmen mereka untuk membesarkan perusahaan. Carilah perusahaan-perusahaan yang komposisi pemegang sahamnya lebih besar pihak internal daripada masyarakat. Menurut saya, perusahaan yang sahamnya dimiliki masyarakat kurang dari 40% ke bawah adalah bagus. Teman-teman juga harus menghindari pimpinan-pimpinan yang banyak kasus dan terlalu sering bermain dalam kancah politik. Pimpinan semacam ini tidak serius dan tidak akan fokus membesarkan perusahaannya. Dalam beberapa kasus, mereka IPO hanya untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat saja. Saya tidak perlu menyebutkan nama, tapi teman-teman pasti sudah sering melihat banyak kasus saham-saham yang dimiliki grup besar, tapi kinerjanya nggak jelas. Jika sang pimpinan terlibat kasus, maka bukan tidak mungkin juga akan langsung berimbas pada sahamnya yang semakin dibuang para investor. Untuk meringkas, ada dua hal paling penting yang perlu teman-teman perhatikan, seperti apa bisnisnya dan siapa pembinanya. Carilah perusahaan yang berada di industri yang tepat, memiliki moat, sustainable, dan bisa scaling atau berkembang dengan mudah. Carilah perusahaan yang dipimpin langsung oleh sang pendiri atau keluarga besar dan dipimpin oleh orang yang lurus, bebas dari korupsi maupun politik. Saham yang dimiliki masyarakat kurang dari 40% adalah bagus. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi para investor pemula. Jangan lupa untuk cek video-video saya yang lainnya yang mungkin berguna.